Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Islam Media? Semoga sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ya. Kali ini kita akan bercerita tentang seorang pemuda masuk surga karena melihat tanpa sengaja wanita yang sedang mandi. Namun, dengan peristiwa ini justru membuat pemuda tersebut masuk surga. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Yuk, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng notifikasi agar sahabat Islam Media tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Bermula dari seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sa'labah. Pada suatu hari, Rasulullah SAW mengutus Sa'labah untuk keperluan tertentu. Kemudian, ia melaksanakan perintah Nabi tersebut. Namun, di tengah perjalanan, ia melihat ke salah satu tempat pemandian untuk wanita Ansor, wanita dari Madinah. Wanita ini terkenal dengan kecantikannya yang sangat luar biasa dan memiliki kulit yang putih dan bersih. Karena pemandian tersebut terbuat dari pelepah kurma, sehingga dinding pemandian itu terdapat serat-serat dan celah. Maka pemuda itu pun sempat melihat sepintas wanita tersebut, dan itu mengganggu hatinya. Sa'labah terus ketakutan dan merasa malu atas perbuatannya. Ia takut jika suatu ketika diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menceritakan tentang perbuatannya tersebut. Kemudian, Sa'labah memutuskan untuk pergi naik ke atas bukit yang sangat tinggi di Madinah. Selama 40 hari, ia tidak pernah turun dan pulang ke rumahnya. Di atas gunung tersebut, ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan sholat, makan dan minum di sana. Hingga Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah SAW setelah 40 hari dari masa perbuatan Sa'labah tersebut dengan mengatakan, "Hai Muhammad, Allah memerintahkan engkau untuk memanggil Sa'labah yang sedang berada di atas gunung karena dia merasa bersalah dengan dosanya." Maka Nabi SAW mengutus beberapa sahabat untuk mencari Sa'labah. Setelah ditemukan, kemudian ia dibawa. Sesampai dalam masjid, ia pun berkeringat dingin. Wajahnya merah kehitam-hitaman, ia sangat ketakutan. Kemudian Nabi SAW berkata, "Ada apa dengan engkau, hai Sa'labah?" "Ya Rasulullah, saya melakukan maksiat yang sangat besar," jawab Sa'labah. Kata Nabi SAW, "Rahmatnya Allah lebih luas." Kemudian waktu itu diiqomahkan salat, maka salatlah Nabi dan para sahabatnya termasuk Sa'labah. Sementara Nabi SAW membacakan ayat tentang neraka, maka Sa'labah pun pingsan dalam sholatnya. Setelah selesai sholat, para sahabat menyampaikan kepada Nabi untuk datang membangunkan Sa'labah. Setelah ia terbangun, Nabi SAW berkata, "Ada apa dengan engkau, wahai Sa'labah?" "Ya Rasulullah, saya melakukan dosa yang sangat besar. Bagi saya, 40 hari saya merasa terus dihantui dengan ketakutan. Saya melihat wanita tidak sengaja yang sedang mandi," jawab Sa'labah. Nabi SAW mengatakan, "Rahmat Allah lebih luas, maka memohon ampunlah." "Ya Rasulullah, tapi hati saya masih betul-betul terganggu dengan hal ini," jawab Sa'labah. Maka setelah Nabi SAW mengatakan bahwa rahmat Allah sangat luas, pulanglah para sahabat ke rumahnya. Kemudian sampai berita kepada Nabi SAW bahwa Sa'labah sedang sakit di rumahnya. Maka Nabi pun bergegas pergi untuk menjenguknya. Kemudian Nabi SAW ingin meletakkan kepala Sa'labah ke pahanya, namun Sa'labah terus berusaha untuk menjauh. Nabi SAW berkata, "Kenapa kau jauhkan kepalamu dariku?" Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kepalaku penuh dengan dosa." Kata Nabi SAW, "Rahmat Allah sangat luas. Apa yang kau rasakan, wahai Sa'labah?" "Ya Rasulullah, semenjak saya lakukan perbuatan tersebut, hatiku rasanya seperti sedang direnggut. Tulang dan ototku semuanya seperti kesemutan. Aku merasa ketakutan yang sangat luar biasa," jawab Sa'labah. "Apa harapanmu?" Kata Nabi SAW, "Harapanku agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosaku. Dan bukan itu saja, aku mohon agar Allah memaafkan semua kesalahanku." Kemudian Nabi mendapatkan wahyu dari Jibril alaihi salam dan mengatakan, "Sampaikan kepada Sa'labah, hai Muhammad, kalau Allah telah mengampuni semua dosa-dosanya." Maka Nabi mengatakan, "Hai Sa'labah, telah sampai wahyu kepadaku, terimalah berita gembira ini, karena sesungguhnya Tuhanmu Allah telah memaafkanmu." Maka Sa'labah pun bergembira dan tersenyum. Kemudian ia bertakbir lalu meninggal dunia.
Pada saat itu, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, urus jenazahnya sekarang dan kita kuburkan. Setelah dimandikan, disolati dan hendak diantarkan ke kuburan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalan sambil sedikit menjinjitkan kakinya, dan para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda lakukan itu?" Dan Nabi berkata, "Saya merasa malu dengan para malaikat, dan saya tidak bisa menghitung jumlah mereka yang sedang datang melayat jenazahnya Sa'labah." Masya Allah, beginilah para sahabat Nabi yang mulia memberikan pelajaran kepada kita bagaimana mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan remehkan dosa-dosa kecil, karena di antara sebab dosa-dosa kecil menjadi besar adalah seorang hamba menganggap remeh dosa tersebut dan tidak merasa sedih atas dosa yang pernah ia lakukan. Semoga kisah ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Yang benar datang dari Allah dan yang salah datang dari diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.